Shalom, kita berjumpa lagi. Saya percaya semuanya Anda selalu bersukacita dalam damai sejahtera dan dalam kekuatan Tuhan. Baik, kita bulan Mei ini akan mempelajari firman Tuhan dengan tema Jangan Hanya Tanda-tanda. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan manis di hadirat-Mu, mendengar Engkau berkata-kata, dan kami akan terima dengan baik, dengan segenap hati, segenap firman-Mu ini. Dan firman itu akan kami hidupi dalam diri kami dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan bekerja di antara kami, dan silakan berbicaralah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahwa kita sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, bahkan kita menjadi orang kerajaan Allah, memang kita akan disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda dari pekerjaan kuasa supranatural. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Hal ajaib dan yang mustahil bagi manusia itu bisa terjadi di dalam Tuhan. Bahkan kita bisa katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Namun demikian, bukannya kita orang Kristen hanya mengejar, mencari tanda-tanda. Tanda-tanda itu otomatis akan menyertai kita. Tanda-tanda itu akan terbukti dalam hidup kita. Siapapun yang sudah dilahirkan baru dalam Yesus Kristus sudah dipenuhi dengan kuasa urapan Roh Kudus. Tapi bagaimana tanda-tanda itu bisa terjadi dalam hidup kita, bisa menyertai orang-orang percaya. Dan bahkan kita bukan hanya dilihat dari tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam hidup kita oleh orang lain, namun juga bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana buah yang kita hasilkan selama kita menjadi orang Kristen, selama kita percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan menghendaki kita harus menghasilkan 3 buah, yaitu buah pertobatan yang real tentu saja, buah roh, dan juga buah pelayanan yang baik. Nah, jadi bagaimana sekarang? Kita harus seperti apa? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, kita akan membaca firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, ternyata kita bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, orang yang dikatakan percaya kepada Yesus, punya juru selamat, tapi harus menjadi murid Yesus. Karena seorang murid, dia akan mau belajar dengan baik. Dia akan mencontoh apa yang gurunya kerjakan. Dia akan mentaati apa yang gurunya perintahkan. Nah, guru kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Jadi, prinsipnya bahwa kita harus hidup dalam firman-Nya. Kemudian, bagaimana kita bisa hidup dalam firman-Nya? Kita tinggal dalam firman-Nya. Jadi firman jangan kita abaikan. Firman jangan hanya kita dengar. Firman jangan hanya kita ketahui, tapi sekarang menjadi prinsip hidup kita, bahkan menjadi hidup kita. Firman punya kekuatan yang luar biasa, karena firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman seperti air yang bisa membersihkan, menyucikan, bahkan menyegarkan kita. Firman bisa seperti kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala, seperti api yang terus menyala.
Bagaimana hidup kita terus menyala, punya semangat, bergairah, dan kita hidup dengan sehat. Kita hidup dalam sukacita. Kita hidup dalam damai sejahtera kalau kita tinggal dalam firman-Nya. Karena firman-Nya di dalam ayat yang ke-32 adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Banyak hal yang menjerat pikiran kita, banyak hal yang mengurung pikiran kita, banyak hal yang menjadikan pikiran kita punya pengertian atau arah yang tidak tepat dengan firman. Karena begitu banyak pengetahuan dan teori dunia yang sudah kita lahap, yang sudah masuk di otak kita, yang sudah dijejalkan kepada kita, yang sudah diajarkan pada kita. Nah, pikiran masih penuh dengan seperti ini, kita tidak bisa hidup dalam kemerdekaan. Kita tidak bisa menikmati indahnya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan tanda-tanda pun hanya kita dengar dari orang lain. Dia bisa mengalami, dia bisa melakukannya, tapi kita tidak pernah melakukannya. Atau seperti sebuah cerita, sebuah dongeng yang luar biasa saja. Atau tanda-tanda itu hanya angan-angan kita. Tanda-tanda itu hanya kita katakan semoga terjadi tanda-tanda yang ajaib. Semoga sembuh, semoga terjadi mujizat, semoga aku menang atas masalah ini. Semuanya tidak pasti. Semoga, dan semoga. Karena pikiran kita dipengaruhi oleh teori-teori dan cara dunia. Sedangkan teori dan cara dunia itu impossible untuk menggapai, untuk merealisasikan pekerjaan supranatural yang luar biasa di luar nalar manusia. Itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna dalam diri kita. Membuktikan itu semuanya ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Karena ketika tinggal dalam firman-Nya, pikiran kita, jiwa kita sudah dibersihkan, dimerdekakan dari tekanan dunia, dari roh-roh duniawi, dari semua teori-teori dan cara-cara dunia yang membelenggu, mengurung, membatasi, menekan kita, bahkan membelokkan kita dari apa? Dari kebenaran, dari pengenalan yang benar akan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kita harus tinggal dalam firman-Nya, karena firman-Nya itu akan memerdekakan kita. Dan kita akan mengetahui bagaimana kita bisa dimerdekakan oleh firman, dalam hal apa dan bagaimana caranya. Kita akan mempelajari pada Jumat minggu depan. Saya percaya saudara masih tetap setia untuk mengikuti kuasa dalam firman-Nya ini, karena firman sangat dibutuhkan oleh kita. Puji Tuhan, saya percaya Anda mau saya ajak untuk mengalami dan melakukan tanda-tanda. Tapi jangan lupa kuncinya, tinggallah di dalam firman Tuhan yang memerdekakan kita. Sehingga kalau kita sudah dimerdekakan oleh firman, kuasa Roh Kudus bekerja sempurna dalam diri kita. Karena sekarang tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menutup, tidak ada yang menghentikan pekerjaan kuasa yang begitu hebat. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati. Sampai ketemu Jumat minggu depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.